Bapak Ibu guru mungkin sudah mengenali, terutama yang geografi. Kemarin ada kongres kita, ya ini pemegang palu sidang kemarin, sidang pleno. Saya akan bacakan Andalan gue. kurikulum vitae dari Bapak Mujahidin Agus MSI. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Saya perbesar. Nah ini luar biasa, ini bisa jadi contoh untuk Bapak Ibu guru semua geografi, walaupun ini yang pertama Bapak Mujahidin mengajar di SMA Negeri 3 Palopo. Saya juga takjub juga dengan pendidikannya. Beliau menamatkan S1-nya di Geografi IKIP di Ujung Pandang tahun 1994. Kemudian S2-nya di Perencanaan Wilayah ini Pak ya, sepertinya di Universitas Hasanuddin. S2-nya kemudian menimba lagi ilmu yang mungkin agak nyebrang ini. Tapi luar biasa ini. Di S2-nya Bahasa Indonesia di Universitas Islam Muhammadiyah Pak ya, sepertinya di Makassar tahun 2008. Nah, ini beberapa karir atau karya serta kiprahnya dari Bapak Mujahidin Agus yang kita ketahui yang paling berkesan mungkin bagi jadi panutan kita semua ini. Ya, ini salah satunya adalah pemenang ITSF di tahun 2009. Nah, ini luar biasa, nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa menyimak apa saja kiat-kiat nanti yang bisa kita peroleh dari pengalaman beliau untuk mengikuti ajang ini. Baik, untuk waktu dan kesempatannya kepada pemateri kedua yakni Bapak Mujahidin, kami persilakan. Bentar, Pak, saya share, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat Allah telah ini kita bisa ketemu lagi meskipun dalam kondisi kalau di Palopo ini panas ini lagi terik. Bagaimana teman-teman semuanya? Maaf, selingan ini ada teman sebangku saya, teman setidur Pak Ahmadi itu jago perbaiki mobil, motor itu. Dan ada pacarnya tuh di atas itu, Ibu Andi Nuraya itu pacarnya tuh. Ada Pak Suparman, maaf saya perkenalkan. Ada Pak Suparman itu Gupres Sel. Kandaku luar biasa Mujahidin Agus, inspirasi saya. Bincang saja, mudah-mudahan bisa. Ada guru fisika juga itu, Ibu Wahdina. Ya, ada Bu Dina, guru fisika, Pak Suparman, guru biologi. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Kalau geografi bisa, masa yang lain tidak bisa. Padahal saya itu khusus untuk sains. Memang awalnya untuk fisika, biologi, dan kimia. Jadi kisahnya sebenarnya itu tolong ditampilkan. Yang ini Pak ya? Setelahnya, oke, dibuka lagi langsung. Nah, ini. Halaman kedua Pak. Oke, ini sepintas sekilas. Jadi 2005 itu awal kenal ITSF, kemudian saya masih guru SMP waktu itu, terus pindah ke SMA 2007, terus menulis surat 2007, 2009 nekat kirim, ada kata nekatnya ya. Iya. Terus ada kirim naskah, terus presentasi, dan 2010 dapat hadiahnya. Itu sepintas. Silakan tampil Pak Febri yang kedua, halaman berikutnya. Nah ini awal kenalnya, saya mudah-mudahan ada juga dalam meeting ini Pak Arif. Pak Arif itu guru fisika. Pertama kali ketemu dengan saya tahun 2002 di lomba tingkat nasional. Waktu itu dia masih di Jayapura. Dia orang Jawa tapi istrinya orang Bulukumba. Nah, tahun 2005 saya ketemu beliau lagi di pelatihan di Makassar. Terus bincang-bincang, dia kasih tahu saya, ada ini lomba ITSF, bagus. Tapi khusus untuk guru SMA. Tapi masalahnya khusus untuk guru fisika, biologi, dan kimia saja. Waduh, saya jadi
jadi kedar juga, saya kan guru geografi gitu. Nah, sementara Pak Arief waktu itu masih guru SMP juga, tapi dia membimbing KIR di SMA 1 Bulukumba. Nah, sejak itu saya berangan-angan untuk pindah ke SMA. Kemudian 2006 saya dipindah tugaskan dari SMP 5 Takalar ke SMP 3 Belopa di Kabupaten Luwu sekarang. Kemudian dari situ setahun di Belopa saya dipindahkan ke SMA 01 Unggulan Kamanre namanya. Itu sekolah baru, dikatakan unggulan. Saya dipindahkan ke situ. Artinya secara tidak sengaja angan-angan saya untuk pindah mengajar ke SMA itu bisa terpenuhi di situ. Kemudian, nah sejak pindah di situ karena angkatan pertama sekolah itu, saya langsung kirim surat karena biasanya kan Agustus itu ITSF Agustus sampai September pengumumannya. Jadi pada saat baru masuk saja di situ penerimaan siswa baru karena angkatan pertama, saya sudah kirim surat ke ITSF untuk diberi peluang ikut Science Education Award. Nah, tetapi saya kasih alasan bahwa geografi kan membahas sains, tetapi tidak ada tanggapan. Saya tidak tahu kabarnya surat saya sampai atau tidak, pokoknya tidak ada pemberitahuan bahwa surat saya diterima atau tidak ada balasan gitu. Oke, lanjut Pak, silakan. Kita persingkat. Nah, kemudian 2008 saya berdiam diri, menghilangkan jejak, artinya kalau saya ketahuan sebagai guru geografi mungkin menjadi tanda merah di sana. Oh, ini tidak boleh diikutkan karena bukan guru sains. Makanya saya diam saja 2008. Nah, kebetulan juga fokus di Gupres SMP tingkat nasional karena bulan Agustus juga acaranya. Kebetulan saya didaulat mewakili Sulsel juga untuk ke tingkat nasional Gupres jenjang SMP. Jadi lebih banyak fokus di situ. Kemudian 2009, jadi saya harus bersabar nih dari 2005 sampai 2009. Terus akhirnya saya buka internet, ambil formulir, terus saya kirim formulirnya. Nah, di situ kan formulirnya ada tertulis, Bapak Ibu yang sudah ikut itu, ada tertulis bahwa yang bersangkutan, rekomendasi ya, bersangkutan benar adalah guru fisika, strep biologi, strep kimia yang berprestasi. Jadi di situ, di belakangnya kimia saya kasih strep dengan tulisan tangan, strep geoscience. Karena kebetulan saya membina kebumian, Olimpiade Kebumian. Keren. Jadi saya ambil geoscience-nya. Artinya saya tidak berbohong bahwa saya guru fisika, enggak. Saya katakan saya guru sains, guru geoscience. Nah, ternyata surat itu, formulir itu saya kirim ke sana, dibalas dengan formulir lengkap yang harus diisi dengan karya ilmiah, dengan karya foto-foto segala macam. Nah, sejak itu saya terima, saya yakin, optimis, insya Allah saya penerima. Meskipun 15 finalis, saya harus dengan tekad insya Allah saya masuk 10 besar. Kan hanya 10 yang penerima. Akhirnya saya isi format itu karena unik. Itu hanya isi 9 halaman saja. Itu kan diisi sesuai dengan format yang dia kirim. Jadi bukan karya ilmiah seperti makalah gitu, enggak. Tapi kita isi sesuai dengan format kotak-kotak yang tersedia. Meskipun bisa ditambahkan 2 halaman untuk informasi lanjutan. Jadi karya tulisnya itu hanya 11 halaman. Bisa dibandingkan dengan karya yang lain yang misalnya PTK itu sampai 60 halaman, 40 halaman. Ini hanya 11 halaman. Itu uniknya. Oke, lanjut Pak, keunikannya. Pak Firby, silakan. Nah, ketika mengikuti presentasi, artinya 15 finalis itu sudah diundang ke Jakarta. Jadi dulu kita diundang ke Jakarta karena bukan COVID, ya memang diundang ke Jakarta. Terus presentasinya di Jakarta, ini para juri, yang sebelah kiri itu Prof. Musayana, terus Dokter Fisika Kimia dari UI, terus Prof. Beni itu fisika, dosen fisika. Jadi memang para pakar. Yang tengah ini adalah panitia. Panitianya hanya 3 orang, Pak. Dari ITSF itu. Nah, ini para finalis, kita 15 orang yang punya kisah masing-masing, dan ini adalah lomba paling unik karena
ketika kita mempresentasikan di dalam, kita hanya berempat dengan juri. Kalaupun ada panitia satu orang lagi. Kemudian kita presentasi, itu ketika saya presentasi itu langsung ditanya gitu. Nggak disuruh selesaikan, nggak ditunggu. Jadi ketika presentasi langsung ditanya. Ketika ada yang juri yang mau bertanya langsung. Nah, karena memang jurinya ada 3 bidang, jadi yang utama bertanya sebenarnya adalah fisika misalnya. Karena kami, geografi itu bisa digolongkan, seperti kata Ibu Deni tadi, digolongkan ke fisika. Nah, malah yang uniknya itu kalau saya ketika presentasi, Prof. Musayana yang biologi itu yang bertanya. Ke saya yang jawab malah Prof. Beni. Yang jawab malah fisikanya gitu. Karena saya sudah jelaskan gitu, saya presentasikan langsung peragakan alat peraga saya sederhana. Jadi langsung jadi kayak ngobrol gitu. Jadi bukan penjurian. Kayak bukan penjurian. Yang ngobrol santai seperti itu. Hanya kebetulan saya jadi pembicara. Jadi yang lainnya sisanya itu ngobrol. Dan singkat sekali. Beda dengan lomba lain. Kalau lomba lain biasanya ketika kita menjadi ditarget oleh juri menjadi calon juara, kita akan dicecar. Kita akan dihabisi gitu. Di banyak lomba seperti itu yang saya ikuti. Tetapi di sini justru saya awalnya menjadi tidak pede, tidak yakin apa bisa dapat atau tidak, karena saya hanya kurang sekitar setengah jam, tidak sampai 1 jam untuk di dalam. Sementara teman-teman yang lain ada yang lebih dari 1 jam gitu. Nah, tapi ya sambil berdoa saja. Akhirnya kita pulang ke rumah. Pengumumannya pun lewat telepon. Pak yang tengah ini Pak, lupa namanya Pak. Itu yang telepon, sampai jumpa bulan Februari lagi di Jakarta. Anda berhasil menjadi 10 di antara pemenang, 1 di antara 10 pemenangnya. Jadi pengumuman tidak langsung di tempat. Ditunggu pulang 5 hari setelah kita di rumah baru dapat telepon. Nah, itu uniknya. Oke, lanjut Pak. Silakan Pak Ferry. Oke, aku berbagi pengalaman. Nah, ini ketika 2010 itu terima hadiah Februari, kita dipanggil lagi. Jadi 10 orang ini dipanggil lagi ke Jakarta mengikuti seminar internasional. Terus bersamaan dengan cara yang lain, ada Science Education Award, ada Science and Technology Research Grant, itu bagi dosen-dosen muda, dapat kira-kira sekitar 50 juta per orang untuk biaya penelitian. Kemudian Science and Technology Award untuk para dosen senior yang sudah berkarya di sains dan teknologi itu sekitar 75 juta satu orang. Kalau yang sains yang untuk para peneliti 10 orang juga, seperti kita guru. Kemudian acaranya di hotel mewah, minta maaf ini sebagai pamer-pamer. Ini semangat, acaranya, biar semangat. Iya, acaranya ini di tempat nginapnya waktu itu George Bush. Oh. Di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Iya, Marriott. Ya, pokoknya gitulah. Saya tidak sebut merek. Dan ini di foto yang kanan itu ada Pak Menristek waktu itu, terus ada hadir juga Ketua Yayasan Toray Foundation, Ketua Yayasan dari Jepang, dan timnya juga ada. Terus ada yang mewakili Mendiknas waktu itu. Hadir semua, yang pokoknya acaranya acara mewah. Dan kita betul-betul menikmati bagaimana orang Jepang itu, maaf ya, orang Jepang itu menghargai ide dan kreasi, meskipun itu sangat sederhana. Makanya saya sangat optimis teman-teman geografi dan juga teman-teman guru sains yang lainnya, sekecil apapun ide kita, itu jangan sampai kita merasa kalah sebelum bertanding. Nah, bisa dibayangkan kalau saya tulis di blog saya, modal Rp5.000 saya dapatkan hadiah ini. Oke, silakan lanjut Pak, ada halaman terakhir mungkin. Nah, ini yang menunjukkan 2009. Ini satu-satunya piagam yang saya dapat yang lengkap dengan hadiah nominalnya. Oh. Tuh. Sekarang untuk tahun ini insya Allah sekitar lebih dari ini, hampir 30. Tidak sampai 30 tapi hampir. Setiap 2 tahun, 3 tahun itu bertambah 2,5 juta. Apa? Nah, ini foto-foto acara ketika penyerahan hadiah. Jadi waktu itu kita hanya, guru-guru itu hanya santai gitu.
karena sudah presentasi sebelumnya. Kalau yang dosen-dosen peneliti justru mereka presentasinya di sini. Kalau kita tinggal ikuti acara saja dan acara ya ngobrol-ngobrol dengan para pemenang yang lain. Demikian yang bisa saya bagikan informasi. Insya Allah nanti akan kita bisa ngobrol banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mujahidin Agus yang sudah memaparkan materinya dan menggugah kita Bapak Ibu Guru. Apa yang sudah disampaikan oleh beliau bisa diikuti oleh Bapak Ibu Guru semua yang berada di Indonesia. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak yang baik dari beliau ini, ya. Amin. Jadi kita nanti ke depannya bisa membanggakan negara Indonesia kita. Nah, memang sekali lagi dititipkan untuk pembelajaran sains itu di IPS ya. Kita tanggung jawab sebagai guru geografi, mau tidak mau ya kita kembangkan. Apalagi di dalamnya kita paket komplit geografi itu paket komplit dari fisik, sosial sampai terpadu juga ada di dalamnya. Sampai budayanya. Iya. Jadi kalau guru-guru fisika itu yang dulu mengenal IPBA, ya mereka bilang bahwa geografi itu fisikanya IPS, Pak, seperti itu. Jadi mereka udah paham, wah ini tinggal yang tadi, misal kata Ibu Deni tadi ya, mengembangkan sisi vektornya seperti itu. Nanti kita mau belajar itu biar lebih komplit lagi seperti itu. Kalau di geografi ya memang